Halo Sobat Ilmiah, selamat datang di podcast Bincang Asik UKM KIPM. Bersama saya Alvina Okta Kristanti dan ditemani tamu spesial kita yaitu Kak Iva. Selamat datang Kak Iva di podcast UKM KIPM. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Kak Alvina. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi bolehlah ya Kak Iva memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Sobat Ilmiah jadi lebih kenal. Boleh banget dong. Halo teman-teman, kenalin nama aku Zaimatul Afifah. Aku biasa dipanggil Iva. Aku dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang dan sekarang sedang menempuh semester 8, sekarang semester akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing tentang tema bahasa asing dan artificial intelligence sebagai kompetensi esensial dalam pembentukan soft skill di dunia kerja. Nah, di era digital saat ini, kemampuan bahasa asing dan pemanfaatan teknologi seperti AI menjadi semakin penting. Nah, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Menurut Kak Iva, seberapa penting sih kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam menghadapi persaingan dunia kerja saat ini? Oke, jadi bahasa asing ya, seberapa penting gitu ya Kak Alvina? Iya. Menurut aku bahasa asing itu sangat penting untuk dikuasai, apalagi untuk persiapan dunia kerja. Apalagi aku semester 8, dan juga mungkin teman-teman semester akhir yang relate dengan semester persiapan untuk kerja dan sedang menyusun skripsi. Alangkah baiknya juga persiapan lebih awal sebelum wisuda dan sebelum melamar pekerjaan. Bahasa asing itu salah satu indikator untuk meningkatkan skill atau memperluas peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan Kak Alvina. Kalau menurut aku ya, karena bahasa asing itu adalah bahasa global yang menyatukan kita dengan teman-teman kita secara internasional. Nah, bahasa asing itu banyak sekali, seperti yang Kak Alvina sebutkan tadi kan ada bahasa Inggris. Iya, Nah, benar bahasa sekali. Inggris itu merupakan bahasa utama ya, atau bahasa yang harus kita kuasai selain bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Nah, bahasa Inggris itu penting karena untuk kita menjalin komunikasi dengan teman-teman kita secara luas, secara global, apalagi di dunia pekerjaan nanti kita tidak hanya bertemu dengan teman-teman satu daerah atau satu kota, kita biasanya kadang juga akan mendapatkan peluang untuk bekerja sama dengan orang-orang di misalnya di Swedia, di Inggris, di Australia. Nah, bahasa yang menyatukan kita, lingua franca kita kan bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris harus kita kuasai. Ketika kita sudah menguasai bahasa Inggris, komunikasi kita dengan teman-teman atau partner kita di dunia kerja nanti juga akan semakin lancar, sehingga dapat tercipta kerjasama yang baik, dan nama kita, misalnya nama kita juga bagus di mata teman-teman internasional, di mata dunia juga teman-teman yang ada di Indonesia juga akan diperhitungkan gitu, karena skillnya dalam berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Sekarang kita juga melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama dengan hadirnya berbagai teknologi AI seperti ChatGPT, Gemini, dan tools AI lainnya. Nah, menurut kakak, bagaimana sebenarnya peran artificial intelligence dalam membantu meningkatkan kompetensi dan juga soft skill mahasiswa saat ini? Oke, bagaimana cara meningkatkan soft skill melalui teknologi artificial intelligence? Yeah. Kalau boleh tahu dulu nih Kak, artificial intelligence seperti apa? Maksudnya contohnya? Kayak seperti menggunakan ChatGPT, AI gitu loh Kak, dalam Oke. perkuliahan gitu. Siap-siap Kak. Jadi teman-teman biasanya mahasiswa kan banyak yang mencari ide ataupun brainstorming dengan ChatGPT, Gemini, kemudian DeepSeek. Nah, untuk peningkatan soft skill sangat bisa melalui artificial intelligence, apalagi kita misalnya kebingungan mencari suatu inovasi untuk lomba misalnya, ataupun untuk keperluan organisasi. Sebenarnya artificial intelligence itu sangat membantu kehidupan manusia, bukan malah memperburuk kehidupan manusia sebenarnya. Asalkan kita bijak dalam menggunakannya. Misalnya kalau kita sebagai mahasiswa kebingungan nih, gimana ya jawab pertanyaan dosen ataupun ketika ada tugas dari dosen. Nah, kita bisa tanya di ChatGPT atau Gemini, misalnya, tolong buatkan outline untuk pertanyaan ini. Nah,
kita bisa ambil dari ChatGPT, kemudian kita elaborasi, kemudian kita sunting dengan bahasa kita sendiri, baru kita masukkan ke tugas kita. Nah, dari situ kan AI bukan memperburuk kebutuhan manusia, tapi malah sangat membantu, asalkan digunakan dengan bijak. Gitu sih Kak Alvina. Oh, baik. Kalau menurut Kak Iva juga, apakah kemampuan menggunakan AI saat ini bisa dianggap sebagai salah satu kompetensi yang penting atau bahkan wajib dimiliki dalam dunia kerja saat ini? Kompetensi menggunakan artificial intelligence di Iya. dunia kerja ya Kak. Menurut aku sangat penting untuk dikuasai karena untuk membantu saat kita bekerja, misalnya saja saat kita ada tugas dari atasan untuk membuat atau merapikan sebuah administrasi data, kita bisa minta bantuan ataupun mengefektifkan efisiensi waktu melalui AI, baik itu ChatGPT ataupun tools-tools yang lain. Jadi sangat penting untuk kita kuasai. Bahkan skill prompting nih Kak ya, untuk ChatGPT ataupun Gemini itu juga kita harus perhatikan mulai dari sekarang karena itu juga skill baru kan. Jadinya menurutku itu penting, semakin kita akrab dengan teknologi, semakin kita bijak, maka AI akan membantu kehidupan kita seperti itu. Wah. Kalau untuk mahasiswa yang mungkin masih dalam tahap belajar nih Kak, apa saja langkah sederhana yang bisa dimulai dilakukan untuk melatih kemampuan bahasa asing sekaligus meningkatkan literasi AI secara konsisten? Oke, belajar bahasa asing melalui AI ya Kak. Iya. Bisa misalnya lewat ChatGPT ya. Kalau aku seringnya kalau untuk tugas misal kesulitan pakainya ChatGPT. Nah, kalau untuk belajar bahasa asing misalnya kalau lewat AI ataupun ChatGPT, misalnya kita minta ChatGPT untuk memberikan kosakata terbaru dalam bahasa Inggris. Misalnya 10 kosakata untuk hari ini misalnya. Misalnya sleep, work ataupun yang lainnya. Nah, setelah ChatGPT memberikan kosakata itu, kemudian kita baca, kemudian kita hafalkan, itu juga salah satu cara untuk kita belajar bahasa asing seperti itu. Kemudian bisa minta buatkan ChatGPT misalnya dari video YouTube yang panjang, kemudian minta tolong ChatGPT untuk merangkumkan ringkasan materi dari apa yang ada di dalam konten tersebut, kemudian kita baca, kemudian kita ulang-ulang, bisa loh kita latih skill speaking kita ataupun skill membaca seperti itu. Jadi sangat membantu kalau kita menggunakannya dengan bijak dan bisa memanfaatkan AI itu dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam konteks organisasi seperti UKM KIPM ini, menurut Kak Iva, bagaimana cara memanfaatkan kemampuan bahasa asing dan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus daya saing anggota di dunia kerja nantinya? Oke, KIPM ya Kak. Kalau KIPM di bidang apa Kak kalau boleh tahu? Di kepenulisan, Kak. Oke, kepenulisan ya Kak. Kalau di kepenulisan berarti teman-teman kan bergerak di ranahnya literatur ya, tulis menulis, sangat akrab dengan dunia tersebut. Nah, gimana caranya meningkatkan soft skill ataupun pengembangan diri ya melalui ChatGPT ataupun artificial intelligence. Caranya kalian teman-teman KIPM kan biasanya lomba ya, lomba nulis ilmiah, kemudian lomba esai segala macam, sangat erat dengan kaitannya dunia kepenulisan. Nah, teman-teman biasanya kalau cari ide kan mungkin kalau kesulitan ataupun kebingungan mau ambil inovasi apa atau ide apa, nah itu bisa ditanyakan melalui ChatGPT atau Gemini misalnya atau tools-tools yang lain. Nah, kalian bisa elaborasi tadi, kemudian baiknya dengan peraturan lomba seperti apa, bisa tuh jadi suatu ide atau gagasan yang bisa teman-teman pakai. Ataupun misalnya teman-teman ngolah data untuk kebutuhan karya tulis ilmiah, kebingungan, kesusahan bisa dibantu untuk ChatGPT misalnya ataupun dari tools lainnya juga. Kemudian apalagi ya Kak, misalnya bingung bikin prototype. Bingung bikin prototipe gimana untuk lomba, bisa tuh gimana gambarin prototipe yang kita buat, kita bisa buatkan lewat Gemini misalnya. Sekarang kan AI juga bisa buat foto kan Kak, bisa buat gambar seperti itu, asalkan tidak digunakan untuk komersial aja. Menurutku itu bisa membantu untuk teman-teman KIPM dalam berorganisasi maupun untuk lomba. Bahkan kalau organisasi kan seringnya rapat ya Kak, rapat panjang. Nah, notulennya juga biasanya masih ditulis pakai tangan. Nah, teman-teman misalnya rapat secara daring.
ataupun rapat secara offline. Nah, itu ada salah satu tools artificial intelligence yang dapat merangkum pembicaraan saat rapat, Kak. Tergantung kita nyetingnya seperti apa, seperti itu. Jadi, adanya AI itu bisa mempermudah, mengefisiensi waktu, dan juga dapat membuat kita bijak ya, apa ya? Bijaknya itu bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dengan baik, bukan malah memberikan impact atau dampak buruk ke kita. Misal dampak buruknya kita ketergantungan teknologi, kita susah untuk berkonsentrasi, itu kan juga salah satu dampak kecil dari ketergantungan terhadap AI. Apalagi teman-teman mahasiswa semester akhir kan kadang juga kalau skripsi atau apa kan larinya langsung ke AI ya. Nah, sebenarnya boleh untuk brainstorming ide ataupun kebingungan, kesulitan teman-teman, tapi jangan langsung di copy paste itu aja sih, Kak. Karena ide dari teman-teman itu adalah suatu hal yang otentik. Kalau kita nggak menggunakannya, kita nggak menggunakan itu dengan baik, maka rugi juga. Nggak bisa kita perkenalkan ke dunia luas. Jadi keotentikan itu harus dijaga, seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya penjelasan dari Kak Iva ini. Tidak terasa nih Kak, obrolan kita hari ini sangat seru dan juga penuh dengan wawasan baru. Banyak sekali insight yang bisa kita tingnya kemampuan bahasa asing dan pemanfaatan artificial intelligence dalam pembentukan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi motivasi bagi semua yang menonton, khususnya Sobat Ilmiah, untuk terus mengembangkan diri dan tidak takut menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Nah, sebagai penutup, boleh dong Kak Iva memberikan pesan dan motivasi untuk Sobat Ilmiah UKM KIPM agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya. Oke, tadi kan kita panjang ngebahas tentang artificial intelligence dan juga bahasa asing. Siapkan untuk teman-teman KIPM dan teman-teman di luar sana, perbagus bahasa Inggris, bahkan kuasailah bahasa asing selain bahasa Inggris, karena itu dapat memperluas peluang kerja kalian nanti, dan juga manfaatkanlah AI dengan baik, karena sejatinya AI itu dapat membantu kebutuhan manusia, bukan malah memberikan efek buruk ke manusia, tergantung kita menggunakannya, seperti itu. Terima kasih banyak Kak Iva atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Kak Alvina. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menonton podcast UKM KIPM selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe akun UKM KIPM supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen.